Jumpa kembali di Cipta Kreasi TV. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Pusat Pertamina untuk menemui sahabat saya, yaitu Dokter Arman. Ya, Apa kabar Pak Dokter? baik, Sudah terima lama kasih. kita nggak pernah ketemu ya. Kita udah tunggu waktu itu Pak Iya. Dokter nggak datang tuh. Pak Dokter, Iya. bisa cerita sedikit mengenai Pak Dokter, Iya. latar belakang pendidikan Iya. sampai dokter spesialis. Iya. Silakan Pak Dokter. Jadi kebetulan saya ini kan ahli bedah onkologi, jadi surgical oncologist. Jadi onkologis itu dibagi, ada yang medical, ada yang surgical, ada yang obgyn, ada yang ortopedi. Jadi kalau saya khusus mengenai surgical oncologist. Nah, mencakup tumor darah kepala leher, breast cancer, skin cancer, soft tissue, dan kemoterapi. Ya. Kemudian kasus yang paling banyak di dalam cancer itu 95% breast cancer. Apa itu breast cancer? Cancer di daerah payudara. Oh, itu biasa pasti wanita ya? Iya, umumnya wanita, tapi ada laki-laki, tapi sedikit, paling 1% ya. Tapi kalau laki-laki terkena cancer payudara, biasanya kurang bagus. Nah, tapi sedikit sih. Jadi yang paling banyak adalah perempuan. Kenapa perempuan itu banyak? Ya karena ada faktor-faktor estrogen, progesteron, ya kan? Banyak faktor hormonalnya. Kemudian yang paling penting, kenapa pasien datang telat berobat? Ya kan? Yang pertama, pasien sendiri yang delay. Tidak mengerti, pengetahuannya yang kurang, kemudian nanya ke sana ke sini, kemudian biaya, tidak punya insurans, jadi akhirnya pasien datangnya telat berobat. Ya. Kemudian yang kedua, hospital delay. Hospital delay itu rumah sakit yang bikin delay. Pasien misalnya berobat ke RCM atau Fatmawati, datang berobat karena pakai BPJS menunggu 6 bulan, 3 bulan baru bisa dapat giliran. Makanya itu namanya hospital delay. Mungkin datang stadium 1, menunggu 6 bulan, akhirnya dia stadiumnya naik. Dan prognosisnya kurang bagus. Nah, yang ketiga, doctor's delay. Dokternya bikin delay. Kenapa dokter bikin delay? Pasien datang berobat ke dokter yang lain, mungkin tidak dirujuk, tidak ini, pengobatannya tidak sesuai dengan protokol, akhirnya datang pasiennya udah dalam stadium yang tidak bagus. Jadi dianjurkan ke pasien untuk datang sedini mungkin, ya kan? Dan harus berobat ke dokter yang qualified. Nah, satu lagi dok, ini tanya masyarakat, penyebab daripada cancer onkologi ya. Nah, itu apa penyebabnya? Jadi penyebab cancer itu sebetulnya secara pasti tidak diketahui. Sampai sekarang tidak tahu. Tapi ada faktor-faktor risiko. Faktor risiko misalnya faktor genetik, ya mungkin dari keluarganya ada yang genetik, jadi termasuk high risk. Kemudian pola makan, paling banyak sekarang pola makan, karena banyak yang makan itu yang mengandung hormonal, kayak contohnya makanan bakso, Kentucky fast food. Dia makan dalam jangka lama, jadi terjadi perubahan di payudaranya atau di organ-organ sekitarnya. Tapi di samping-samping faktor itu, dia sebetulnya udah ada bakat. Ada orang yang makan bakso puluhan tahun nggak apa-apa, ya kan? Tapi dia mungkin udah ada bakat, dia termasuk high risk. Nah, jadi dia cepet. Jadi udah ada fokusnya, nanti terangsang akhirnya besar. Dan satu lagi, kalau faktor genetik ada nggak? Ada. Nah, itu penyebabnya misalnya gini, kalau orang tuanya, kakek atau mbahnya semua ini bisa? Ya, bisa. Jadi genetik itu diturunkan. Jadi kalau ada orang tua kita yang genetik ke arah cancer, jadi kita termasuk high risk, risiko tinggi. Makanya kita harus screening, harus periksa secara teratur. Karena kita nggak tahu kapan kita kena cancer kan. Nah, jadi harus screening. Nah, satu lagi nih pertanyaan masyarakat. Ya. Kalau cancer atau kanker itu bisa disembuhkan nggak? Nah, secara ilmu medis ya, kalau pasien datang stadium dini, kita tidak hitung sembuh nggak sembuhnya ya, prognosisnya baik, survive hidupnya bagus, ya kan, bisa sampai 20 tahun, 30 tahun, bagus-bagus saja. Tapi kalau pasiennya datang telat, stadiumnya 3B, stadiumnya 4, itu yang prognosisnya kurang bagus. Jadi kita anjurkan pasien datang sedini mungkin. Nah, kalau satu lagi, kan ada kita pernah dengar kalau orang cancer ada istilah kemo ya. Kemoterapi. Nah, ini biasanya kalau untuk memberikan kemo itu udah di stadium berapa biasanya? Ya, jadi sekarang kemoterapi itu umum ya, udah kita kasih. Jadi kalau kita periksa, kita kerjakan tindakan operasi dulu, diperiksa misalnya hormonal terapinya,
IHK ya, imunohistochemia, kemudian kelenjar darah kita benihnya di ketiak positif, umumnya kita kasih kemoterapi. Tapi kemoterapi itu macam-macam itu apa? Itu termasuk pengobatan atau pencegahan biasanya? Pengobatan. Cancer nggak ada pencegahan kemoterapi, pengobatan. Pengobatan ya. Oh ya. Gitu. Jadi pengobatan kemoterapi cancer itu pertama operasi, kalau masih bisa dioperasi. Kalau misalnya operasinya masih misalnya lengket atau gede, ditambah dengan kemoterapi. Kemudian ada yang nambah radiasi. Kemudian tambah hormonal terapi yang 5 tahun gitu-gitu. Nah ini satu lagi nih, ada masyarakat banyak bertanya, cancer tuh ada dua kan, ada yang cepat menjalar, terus ada juga yang semacam kayak tumor di satu tempat, dia nggak kemana-mana tapi membesar. Nah bisa dijelasin nggak? Yang satu yang satu tempat, yang satu yang menjalar nih, kalau menjalar itu dia kenapa? Yang satu tempat kenapa? Silakan dong. Jadi kalau ada benjolan itu, misalnya benjolan di payudara, kita anggap itu suatu yang tidak normal. Apakah itu cancer atau bukan? Kita ambil dulu benjolannya, namanya biopsi. Nah, biopsi kita ambil, kita periksa. Kalau dia cancer, kita staging. Stadium 1, stadium 2, 3A, 3B, atau 4. Nah, kalau dia misalnya memang cancer, ya udah penanganan seperti cancer protokolnya. Jadi dia yang kita takutkan cancer itu kan penyebaran. Bisa metastasis ke tulang, ke otak, ke hati, organ-organ daun gitu kan. Tapi kalau dia tumor jinak, nggak ada masalah. Terus kayak bisa menyebar itu? Ya, kalau dia cancer. Kalau dia cancer tidak diobatin pasti akan menyebar. Nah ini satu lagi nih pertanyaan terakhir, kita bicara masalah ini. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Kalau tanda-tanda orang terkena cancer bisa kelihatan nggak? Dari luar kita nggak bisa lihat orang terkena cancer apa enggak. Tapi organ, misalnya payudara nih, kita periksa, kita bisa kira-kira ini cancer atau enggak. Faktor usia, ya kan? Kalau usianya di atas 40-45 ke atas gitu, kalau benjolan, batas tidak tegas, keras, kemungkinan besar cancer. Tapi kalau usia muda, ada benjolan, mobile, tidak nyeri atau bagaimana, itu umumnya jinak. Terima kasih dok. Nih satu lagi nih, kita sifatnya pribadi nih. Masyarakat ingin tahu nih, Pak Dokter Mokhtar, Arman Mokhtar ini dulu sekolahnya S1-nya gimana, spesialisasinya, silakan Pak Dokter. Masyarakat ingin tahu dulu nih, silakan. Jadi saya tamat onkologinya di FKUI RSCM. Kemudian setelah tamat onkologi 94 saya alih bedah onkologi. Saya ngambil pendidikan 92, 94 udah selesai. Kemudian saya jadi staf di FKUI di bedah onkologi. Kemudian 95 dikirim ke Belanda. Kemudian belajar di Groningen. Kemudian selanjutnya kita belajar head and neck cancer di New York, Sloan Kettering. Kemudian ikut lagi di skin cancer di Kobe University dan beberapa negara. Baik. Jadi nama-nama ilmu. Waduh, saya senang. Dok, tapi karena waktu kita terbatas, kebetulan kan masih ada beberapa yang Pak Dokter harus lanjutkan, masih pasien ada. Nanti satu saat kita akan ngobrol-ngobrol lagi di tempat yang bagus, ya kan? Nanti saya akan undang dokter untuk kita ngobrol lagi dengan teman-teman dokter yang lain. Salah saya itu dok, terima kasih. Demikian pemirsa Cipta Kreasi TV dari tempat Rumah Sakit Pusat Pertamina bersama sahabat saya Dr. Arman Mokhtar. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Silakan C. Terima kasih. Yuk.